Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh siswa-siswi SMA kelas 10 di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, secara khusus untuk siswa-siswa kami di SMA Perguruan Sultan Agung Pematang Siantar, Sumatera Utara. Semoga semua kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar melalui daring. Nah, baiklah anak-anakku kelas 10, dimanapun kalian berada. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbicara mengenai masalah hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, di sini kita harus memahami bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang tentunya terdiri dari berbagai macam atau beberapa provinsi, yaitu 34 provinsi. Maka perlu kita memahami bagaimanakah mekanisme pemerintahan Indonesia itu dilaksanakan dan bagaimanakah hubungan struktural. Jadi hubungan struktural di sini maksudnya adalah bagaimanakah hubungan sistematis dan cara kinerja daripada pemerintah pusat dengan daerah di dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memahami ini, marilah kita pahami dahulu yang pertama, yaitu pengertian negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang terdiri dari beberapa daerah provinsi, yaitu 34 provinsi, dengan luas yang berbeda-beda dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang dipersatukan dalam satu pemerintahan pusat, di mana pemerintah pusat berdaulat baik ke dalam ataupun internal, maupun keluar secara eksternal. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri dari negara kesatuan adalah bahwa negara kesatuan itu pasti terdiri dari beberapa provinsi, di mana luas masing-masing provinsi berbeda satu sama lain. Kondisi masyarakatnya berbeda satu sama lain. Begitu juga adat istiadat dari provinsi yang satu berbeda dengan provinsi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai seorang presiden. Artinya bahwa di 34 provinsi yang ada di Indonesia, kita hanya memiliki seorang presiden sebagai pimpinan dari pemerintah pusat ataupun sebagai penyelenggara pemerintahan pusat di bawah pimpinan seorang presiden sebagai kepala eksekutif dan dibantu oleh wakil presiden beserta para menteri-menteri kabinet Indonesia Bersatu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya mempunyai satu ibu kota negara. Nah, jadi Indonesia yang memiliki 34 provinsi ini memiliki satu ibu kota negara, yaitu Jakarta. Meskipun tiap-tiap provinsi memiliki ibu kotanya masing-masing. Misalnya saja, Sumatera Utara ibu kotanya Medan, Sumatera Barat ibu kotanya Padang. Nah, demikian seterusnya, setiap provinsi memiliki ibu kotanya masing-masing, ibu kota provinsi, tetapi kalau ibu kota negara Republik Indonesia adalah satu, yaitu Jakarta. Nah, kemudian yang berikutnya mempunyai satu ideologi, yaitu Pancasila. Di seluruh Indonesia ini, dengan 34 provinsi, Indonesia hanya mempunyai satu ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi mati, ideologi harga mati, maksud Ibu ya. Jadi tidak ada ideologi-ideologi lain selain Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemudian mempunyai satu konstitusi atau satu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian mempunyai satu perwakilan rakyat yang disebut dengan DPR dan DPD. Kemudian berikutnya lagi yang menjadi ciri berikutnya mempunyai satu bendera
yaitu bendera merah putih sebagai bendera nasional. Kemudian mempunyai satu bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita mempunyai satu lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian kita juga mempunyai satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, kemudian kita melihat poin yang ketiga, atau substansi yang penting dari materi ini, yaitu materi nomor 3 yang terpenting. Ya, apa itu negara kesatuan? Jenis-jenis daripada negara kesatuan itu seperti apa? Nah, mari kita lihat bahwa negara kesatuan ada dua. Jenis negara kesatuan yang pertama adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Maksudnya adalah bahwa pemerintah pusat tidak memberikan hak otonomi daerah atau yang sering disingkat dengan hak ODA kepada pemerintah daerah. Segala proses penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi dalam hal ini pemerintah pusat tidak memberikan kekuasaan kepada para pejabat-pejabat di daerah, seperti misalnya gubernur, bupati, ataupun wali kota. Segala proses penyelenggaraan pemerintahan itu haruslah dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, nah jadi sedangkan sistem desentralisasi ini adalah sistem desentralisasi yang kedua ya, sistem negara kesatuan yang jenis yang kedua, yang artinya bahwa pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah, yaitu kepada gubernur, wali kota, ataupun bupati untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam di daerah tersebut. Nah, jadi sistem negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya bahwa pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurusi rumah tangga daerahnya masing-masing. Jadi, Presiden memberikan kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya kepada gubernur sebagai pimpinan di provinsi untuk mengatur rumah tangga daerah provinsinya masing-masing sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di provinsi tersebut. Demikian juga dengan struktur yang lebih rendah, pemerintah pusat memberikan kepada bupati di kabupaten maupun wali kota di Kota Madya untuk mengurusi rumah tangga daerah-daerahnya, daerah kabupatennya ataupun daerah kota madyanya masing-masing sesuai dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, jadi sebenarnya apa sih hak otonomi daerah itu? Jadi hak otonomi daerah itu adalah hak daripada pemerintah daerah untuk mengurusi ataupun mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing, ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi dengan demikian, andaikan Indonesia ini kan adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Berarti 34 provinsi itu masing-masing gubernurnya memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya, provinsinya masing-masing. Demikian juga tiap-tiap bupati dan setiap wali kota di daerahnya masing-masing, dengan adanya hak otonomi daerah ini, mereka mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Nah, kemudian desentralisasi dibedakan 3 jenis ya. Jadi desentralisasi yang tadi itu yang kita pakai sebagai sistem negara kesatuan, jenis desentralisasi adalah negara kesatuan yang dipergunakan oleh Indonesia. Atau dengan kata lain, negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang desentralisasi itu sendiri dibagi atas 3. Yang pertama, desentralisasi politik. Artinya, adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat meliputi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Contohnya, Presiden memberikan hak otonomi daerah kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing. Nah, jadi disinilah disebut dia desentralisasi politik. Pada saat Presiden, misalnya Bapak Jokowi, memberikan hak wewenang kepada masing-masing gubernur, masing-masing bupati dan wali kota untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah tersebut, disitulah maksud daripada desentralisasi politik, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah desentralisasi fungsional. Artinya adalah pemberian hak kepada instansi tertentu untuk mengerus kepentingan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya ya, pada saat misalnya terjadi suatu kebakaran di sebuah kota ataupun di suatu tempat, maka dalam hal ini wali kota sebagai pimpinan daerah yang ada di kota tersebut memberi instruksi kepada pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran ini adalah instansi tertentu yang mempunyai tugas khusus untuk menangani kebakaran. Nah, pada saat seorang wali kota menginstruksikan pemadam kebakaran atau instansi pemadam kebakaran yaitu damkar yang ada di kota itu untuk melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya sebagai pemadam kebakaran. Nah, disitulah yang dimaksud dengan desentralisasi fungsional. Artinya seorang wali kota ataupun pimpinan daerah menunjuk instansi yang terkait sesuai dengan fungsinya untuk melakukan tugasnya demi kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Artinya di sini bahwa pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Nah, contohnya di sini adalah fungsionaris adat maupun seniman. Nah, suatu daerah ataupun kota itu ada orang-orang ataupun ada para fungsionaris. Yang dimaksud dengan fungsionaris ini artinya pengurus-pengurus adat, dia diberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Mereka itu melalui dinas terkait, melalui instansi yang terkait, misalnya instansi pendidikan dan kebudayaan, memberikan sebuah kewenangan bagi masyarakat yang memang di mana masyarakatnya itu memiliki talenta di bidang pengembangan kebudayaan maupun seni ya. Jadi di sini daerah harus memberdayakan masyarakatnya. Apakah mereka sebagai raja-raja adat, apakah mereka sebagai seniman-seniman, maupun orang-orang yang punya kreativitas-kreativitas untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya yang ada di sana. Misalnya mereka seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Maupun misalnya seperti para petenun, penenun, pembatik dan sebagainya. Jadi dengan adanya desentralisasi kebudayaan ini yang tentunya diberikan bimbingan, bahkan dimodali, bahkan diberikan bantuan ya maksudnya di sini, maka talenta ataupun kreativitas daripada seniman-seniman maupun pengurus-pengurus adat yang ada di daerah tersebut menjadi demikian termotivasi gitu ya. Jadi kalau suatu daerah kebudayaannya adat istiadatnya itu tidak ditumbuh kembangkan, sebenarnya di sini adalah yang menjadi kelemahannya ada tentunya pemerintah daerah tidak memberikan apresiasi ya
memberikan satu motivasi maupun mengapresiasi daripada para masyarakatnya yang memiliki talenta-talenta untuk mengembangkan kebudayaan itu. Nah, saya bisa kasih contoh di sini ya, daerah Jember itu mereka sampai mengadakan Karnaval Jember. Setiap tahun diadakan Karnaval Jember. Mengapa sampai Karnaval Jember itu animo masyarakat bahkan masyarakat internasional ya maupun masyarakat ASEAN misalnya sampai tertarik untuk menghadiri Karnaval Jember karena pada saat karnaval itu diadakan itu menarik turis-turis mancanegara untuk mengenal budaya daerah Jember dengan segala adat istiadat dan seniman-senimannya dan beraneka ragam kreativitas masyarakatnya. Nah, tentu kita di daerah Sumatera Utara juga kita sebenarnya tidak kalah dari daerah-daerah lain. Kita di daerah Sumatera Utara kita banyak memiliki budaya-budaya dari adat-adat maupun masyarakat yang ada. Karena di Sumatera Utara juga banyak masyarakat yang memiliki adat istiadat seperti masyarakat suku Batak, Batak Toba, Batak Karo, ya, Mandailing, Pakpak, Melayu juga dan berbagai macam lagi budaya-budaya Chinese, India dan sebagainya yang sudah menjadi sebuah berakulturasi ya, menjadi bagian dari kebudayaan yang tumbuh berkembang di masyarakat Sumatera Utara. Apalagi dengan adanya Danau Toba ya. Tentu harus dibuat event-event yang menarik masyarakat baik lokal maupun dari luar untuk melihat bagaimana kebudayaan masyarakat Sumatera Utara sehingga bisa dijual sebagai aset negara yang tentu saja pada gilirannya akan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat di daerah itu sendiri. Nah, disinilah maka pemerintah daerah itu harus melakukan desentralisasi kebudayaan. Tentunya harus di-cover dengan adanya dana ataupun modal yang tentunya diberikan kepada masyarakat, dibantu oleh pemerintah daerah tentunya ya. Kemudian kita lanjut yang nomor 4, poin terpenting yang keempat, yaitu fungsi pemerintahan desentralisasi menunjukkan hal-hal positif dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan dan pertahanan keamanan ya. Jadi maksudnya di sini yang bagian nomor 4, fungsi pemerintahan desentralisasi menunjukkan hal-hal positif dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian satuan-satuan tugas desentralisasi dapat melaksanakan tugas yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, satuan-satuan tugas desentralisasi lebih inovatif. Dan yang keempat, mendorong komitmen yang lebih produktif. Nah, kalau dari poin 1, 2, 3, 4 itu maksudnya adalah bahwa dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi, negara kesatuan itu sebenarnya lebih mudah dan lebih cepat berkembang masyarakatnya sebenarnya ya. Karena apa? Karena pemerintah daerah diberi kuasa yang sangat penuh untuk mengurusi daerahnya, untuk memahami dan mengeksplor, menggali aset-aset sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Artinya setiap pemerintah daerah di suatu daerah, dia sudah mengenal masyarakat daerahnya. Bagaimana karakter daripada masyarakat daerah tersebut, bagaimana animonya, bagaimana kemampuan daripada sumber daya alamnya dan daya manusianya. Itu pemerintah daerah harus benar-benar mengenal daerahnya itu. Sehingga pada saat dia duduk sebagai pemerintah daerah, jadi di sini bupati, wali kota yang dipilih, andaikan dia putra daerah, dia terpilih sebagai putra daerah, maka dia tentunya sudah mengenal daerahnya, apa yang perlu dibangun, apa yang perlu diprioritaskan di daerahnya. Ya, tentu dia harus memiliki manajemen manajerial yang baik
untuk mengelola daerahnya, sehingga dia tahu apa yang perlu diprioritaskan di daerahnya. Dalam skala prioritas, seorang pemerintah daerah ataupun dia wali kota di Kota Madia ataupun bupati di kabupaten, dia tidak usah berambisi untuk membangun semua hal di daerahnya, tapi dia harus punya prinsip, kalau aku prioritaskan 3 hal yang terbaik, yang benar-benar menjadi skala prioritas, apa yang paling esensi, yang paling penting di daerahnya. Lalu dia fokus untuk membangun 3 hal itu saja, maka selama dia menjabat sebagai bupati atau wali kota, yang diprioritaskan itu benar-benar terjadi, realisasi, maka dia akan menjadi pemerintah daerah, wali kota ataupun bupati yang berhasil. Tapi yang menjadi kendala adalah bahwa fungsi pemerintahan desentralisasi itu menjadi hilang hal-hal positifnya dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan kalau selama pemerintah atau pejabat bupati, wali kota itu selama 5 tahun dia menjadi wali kota, menjadi bupati misalnya, dia tidak berhasil untuk memberikan sebuah perubahan pada saat dia menjadi pemerintah di daerah itu, ya. Apakah dia dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya, dari sisi sosial budayanya, ya tentunya di sini terkait kepada infrastrukturnya, kan begitu. Nah, jadi disinilah yang sebenarnya yang dimaksud dari materi nomor 1 itu, nomor 1 di mana satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi, kemudian satuan tugas desentralisasi dapat melaksanakan tugas yang lebih efektif dan efisien, kemudian satuan-satuan tugas desentralisasi lebih inovatif, mendorong komitmen yang lebih produktif. Jadi pada saat dia berkampanye ingin menjadi calon bupati atau calon wali kota, ini harus dipahami dia dengan benar-benar ya sebagai pejabat pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi ini, sehingga skala prioritas yang memang dicita-citakan pada visi dan misinya bisa terrealisasi gitu ya Nak ya. Nah, kemudian yang kelima, pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.C. Prenson, bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Yang kedua, menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan menunjuk dan memajukan kepentingan khusus daerah, menentukan hukum dan pemerintahannya sendiri. Yang ketiga, menurut Ateng Sarifuddin, otonomi daerah adalah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas, karena merupakan perwujudan dan pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dari keempat pendapat dari para ahli ini ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang otonomi daerah, maka bisa kita simpulkan bahwa otonomi daerah ini adalah suatu hak, ya, suatu hak ataupun kewenangan, di mana hak itu melahirkan suatu kewenangan dari seorang pejabat daerah. Apakah dia seorang gubernur di provinsi, ataupun dia seorang bupati di kabupaten, ataupun dia seorang wali kota di Kota Madia. Nah, secara struktural seorang gubernur di provinsi tentu dia memiliki satuan-satuan tugas ataupun SKPD-nya ya, satuan kerja perangkat daerah. Tentunya kan bukan dia sendiri yang melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan. Tentu dia memiliki SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tentu ini kan banyak strukturalnya, dimulai dari misalnya gubernur, wakil gubernur, sekretaris provinsi, kepala dinas,
kemudian kepala bagian, kepala seksi, ya kan, sampai terus semua PNS-PNS atau pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang ada di provinsi tersebut, sampai kepada dia camat-camatnya, sampai kepada lurah-lurahnya, sampai kepada PNS-PNS yang golongan-golongan 3A, 3B, dan seterusnya ke bawah itu ya. Nah, jadi dalam hal ini berarti kan seorang gubernur dia memiliki struktural yang dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah ya di provinsi itu, sampai ke daerah bahkan ke kelurahan. Nah, jadi kalau struktural itu benar-benar melakukan fungsinya dengan baik, melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsionalnya sesuai dengan jabatannya masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing, tentu sebenarnya dengan sistem desentralisasi ini dan dengan memiliki hak otonomi daerah, maka suatu daerah itu akan cepat maju, bertumbuh, berkembang. Ya, baik itu juga di kota madya maupun di kabupaten, di mana di kota madya tadi dipimpin oleh wali kota, wakil wali kota, memiliki sekretaris daerah atau sekda, kemudian di bawahnya secara struktural mempunyai kepala dinas atau SKPD, satuan kerja perangkat daerah, kepala bagian, kepala seksi, ya kan, asisten-asistennya itu asisten satu, ya kan, kepala bagian, kepala seksi, sampai ke camatnya, lurahnya, semua PNS-PNS yang ada di kota madya maupun yang ada di kabupaten. Sebenarnya seluruh jajaran eksekutif itu adalah pemilik hak otonomi daerah, pemegang hak otonomi daerah. Yang sekarang menjadi persoalannya adalah apakah kita semua orang-orang yang menjadi pelayan publik, yang bekerja di pemerintahan ini benar-benar memahami tupoksinya dan benar-benar memahami hak otonomi daerah tadi yang dimiliki oleh semua perangkat satuan-satuan tugas di daerah itu, dan dengan tulus serta ikhlas untuk melaksanakan semua tugasnya melayani masyarakat agar masyarakat itu bertumbuh berkembang ekonominya, baik di bidang sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ya, itu yang menjadi sebuah kesimpulan dan akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Nah, kalau daerah itu maju, daerah itu berkembang, tentunya ini adalah karena setiap wali kotanya ataupun setiap bupatinya, bahkan setiap gubernur-gubernurnya itu melaksanakan wewenang itu, melaksanakan haknya sebagai pejabat pemerintahan di daerah dengan benar-benar tulus ikhlas, sehingga hasilnya benar-benar terlihat dengan baik. Ya, kita lanjut. Nah, yang keenam, nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Bagian A, nilai dasar yang terdapat pada pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah yang pertama, ada nilai unitaris, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi-bagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Jadi kesimpulannya begini, nilai unitaris yang terdapat dalam nilai-nilai otonomi daerah Indonesia. Ya, kita harus ingat ya, nilai atau value. Apakah yang menjadi sesuatu hal yang sangat berharga atau bernilai jika suatu daerah itu memiliki otonomi daerah? Contohnya, Kota Siantar adalah daerah otonomi dengan pimpinannya wali kota Siantar. Nah, kemudian apakah yang terkandung di dalam otonomi Kota Siantar ini? Nah, tentunya
ada nilai-nilai yang terkandung dari adanya otonomi daerah itu. Itulah yang dimaksud dengan nilai unitaris. Jadi nilai yang terkandung itu adalah tetap mempersatukan, unitaris itu satu, kesatuan. Jadi di setiap daerah nilai yang terkandung adalah tetap nilai unitaris, nilai kesatuan, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Harga mati itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi Indonesia adalah saya ulangi ya, pasal 1 ayat 1. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi ini menyatakan bahwa biarpun kita berbentuk daerah-daerah dengan 34 provinsi, dengan kurang lebih 400 daerah kabupaten dan kota misalnya ya, sampai 400 misalnya ya. Itu bukan berarti itu menjadi suatu bersifat kedaerahan, tapi tetap mempunyai nilai atau value yang terkandung di dalam daerah-daerah itu tetap mengcover Indonesia adalah negara kesatuan. Itu maksudnya ya. Jadi tidak ada negara di dalam negara, tidak ada daerah itu menjadi serasa negara. Jadi biarpun dia itu misalnya seorang bupati, dia ya tetap bupati, pemimpin daerah, bukan dia menjadi serasa presiden atau gubernur serasa presiden. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena kita ini, biarpun kita menjadi pemimpin di daerah-daerah kita masing-masing, kita bukan seorang presiden. Tapi Indonesia ini negara kesatuan yang dipersatukan oleh satu pemerintahan pusat. Gitu ya nak ya. Nah kemudian nilai teritorial. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentralisasi. Jadi amanat pasal 18, di mana kita itu adalah bersifat kedaerahan. Tiap-tiap provinsi itu adalah memiliki daerah-daerahnya kan. Setiap provinsi ada daerah, kabupaten, dan kota, kan begitu ya. Nah, jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki daerah-daerah atau provinsi-provinsi. Nah, ini wajib melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentralisasi. Artinya ada kewenangan dari pemerintah daerah dan juga kewenangan dari instansi-instansi yang terkait untuk melakukan tugas-tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi di tiap daerah berbeda dengan daerah yang lain. Provinsi Sumatera Utara berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat. Masing-masing pemerintah daerahnya harus tetap berorientasi kepada kepentingan daerahnya masing-masing. Itu ya nak ya. Nah kemudian B, dimensi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah, nah jadi berbicara masalah dimensi, sejauh manakah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini benar-benar sangat memberikan satu nilai-nilai yang sangat positif bagi otonomi daerah di Indonesia. Nah, akhirnya kita bisa melihat ada 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi politik. Maksudnya setiap kabupaten dan ataupun kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Ya, jadi secara politis ya kabupaten dan kota ini harusnya setiap daerah dan kabupaten maupun kota madya harusnya tidak usah begitu fanatis dengan daerahnya. Artinya sikap-sikap fanatis terhadap daerahnya ini membahayakan negara kesatuan tentunya ya. Sehingga kita harus menjaga bahwa nilai-nilai kesatuan itu lebih diutamakan daripada sifat-sifat kedaerahan. Karena kita harus kembali ke sejarah. Sifat-sifat kedaerahan itu secara nasionalisme itu tidak baik.
ya. Tetapi kalau kita membangun daerah kita masing-masing untuk mempersatukan Indonesia sebagai negara kesatuan, itu sangat baik. Ya, tentunya saja bagaimana cara kita secara politik, kita mencintai produk lokal, kita menumbuh kembangkan kreativitas lokal, budaya lokal, agar budaya lokal itu meningkatkan kebudayaan nasional. Nah, itu maksudnya di sini secara politisnya ya. Jadi kita harus menghargai daerah kita sendiri, tetapi bukan berarti kita merasa fanatis berlebihan terhadap daerah kita. Tentu daerah kita ini kan juga bagian dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, bagian dari negara Indonesia, gitu maksudnya Nak ya. Nah, kemudian dimensi administratif, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Nah, ya, jadi dimensi satu perspektif atau pandangan yang muncul jika dengan adanya desentralisasi otonomi daerah ini, yang kedua adanya dimensi administrasi. Artinya bahwa dari sudut pandang administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Jadi contohnya kayak satu pintu gitu loh ya. Jadi birokrasi di suatu daerah nggak boleh bertele-tele. Masyarakat itu bingung ya. Kalau misalnya dia mau ngurus KTP, ya ngurus KTP itu di mana? Ya di Dukcapil. Ya berarti di catatan penduduk dan catatan sipil. Nah, kita hanya tinggal masuk dari satu pintu. Artinya kita hanya masuk ke sana ke birokrasinya itu nggak bertele-tele. Ya hanya kepada orang tertentu, prosesnya cepat, efektif, dan gratis pula. Jadi itu membuat pelayanan publik demikian sangat maksimal. Nah, itu maksudnya secara administratif. Nah, jadi kita kan dari dahulu-dahulu itu kan birokrasi kita kan bertele-tele ya. Tapi sejak pemerintahan Pak Jokowi, beliau mencanangkan bahwa birokrasi itu harus disederhanakan melalui jalur satu pintu. Jadi kita nggak perlu lagi bingung-bingung. Karena kalau kita datang ke sebuah instansi mau mengurus hal-hal yang sangat penting bagi keperluan masyarakat, masyarakat itu bingung ya, dia disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh ke situ. Nah, akhirnya masyarakat itu jadi takut untuk pergi mengurusi kepentingannya kepada pemerintahan. Itu kan suatu hal yang tidak baik. Jadi dimensi administratif itu harus bisa kelihatan dengan adanya otonomi daerah ini. Jadi adanya jalur satu pintu, kita ngurus KTP, nah udah di situ aja kita urus, baru selesai. Nggak usah lagi kita ke sono ke sini ke sono gitu ya Nak ya. Itu maksudnya tadi ya. Nah, yang ketiga, kabupaten ataupun kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan yang lebih tahu kebutuhan daripada kabupaten maupun kota madya dan lebih tahu kebutuhan-kebutuhan serta potensi rakyat di daerahnya. Nah, sebenarnya Indonesia ini memang benar ujung tombaknya adalah setiap daerah, yaitu kabupaten dan kota. Karena provinsi 34 provinsi, tapi kabupaten kota itu kurang lebih 400 ya. Coba nanti kamu anak-anakku sayang boleh lihat di Google berapa kabupaten dan kota di Indonesia ini. Nah, jadi kan lebih banyak kabupaten dan kota ya daripada provinsinya sendiri. Nah, jadi ujung tombak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagaimana daerah-daerah itu bagus, bagaimana kota madya, kabupaten itu bagus, maka baguslah Indonesia itu secara keseluruhan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana pemerintahan di suatu negara itu bisa bagus? Kalau bagus wali kotanya, kalau bagus bupatinya. Karena Provinsi Indonesia ini yang 34 ini, cikal bakalnya adalah kabupaten dan kota. Ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kabupaten dan kota. Makanya dengan adanya hak otonomi daerah yang diberikan kepada bupati, kepada wali kota, ya, itu tentunya menjadi wewenang bagi mereka yang menjadi bupati dan menjadi wali kota untuk memperbaiki daerahnya masing-masing. Jadi bukan keberhasilan daripada gubernurnya,
Tapi bagaimanakah kotanya, Kak, bupatinya dengan wali kotanya membenahi di daerah dan kota itu yang menjadi ujung tombak dari suatu negara itu. Ya, oleh karena itu maka ini untuk memahami dimensi ini, maka secara politik kita harus sadar bahwa memilih pemimpin di daerah itu harus benar-benar kita sadari bahwa orang-orang yang kita pilih di dalam pilkada itu haruslah orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar memiliki ketulusan hati untuk membangun kotanya, untuk membangun kabupatennya, karena memang dia terpanggil menjadi seorang pemimpin di daerahnya. Ya, kita kasih contoh misalnya ya, kayak wali kota Tri Risma waktu beliau menjadi wali kota di Surabaya. Betapa dia begitu bagus membangun Surabaya itu. Nah, jadi Provinsi Jawa Timur itu bagus ya karena Surabaya itu bagus, kota Surabaya itu bagus gitu loh ya. Nah, demikian juga kita lihat sekarang ini ya, Solo ataupun Surakarta. Ya, kalau wali kotanya bagus, ya pasti nanti Provinsi Jawa Tengah itu pasti akan bagus. Kalau wali kota, bupati-bupati di daerah-daerah itu bagus, pasti provinsinya bagus, begitu ya nak ya. Itu maksudnya nilai dimensi daripada suatu otonomi daerah di Indonesia. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sekarang apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Nah, kita lihat di sana bahwa prinsipnya adalah prinsip kesatuan. Apa yang dimaksud dengan prinsip kesatuan? Ya, jadi prinsip kesatuan ini maksudnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat. Artinya begini, setiap pemerintah daerah harus bisa membangun dan memberikan motivasi kepada masyarakat di daerahnya untuk terus merasa memiliki nasionalisme dan integritas agar daerahnya itu tidak bisa diprovokatori oleh kekuatan-kekuatan yang ingin mengganggu, yang ingin mengancam. Seperti misalnya sekarang ini ada teroris, di mana-mana ada teroris di daerah-daerah kita yang ada di Indonesia ini. Kita baru saja melihat terjadi di Makassar, kemudian ada lagi terjadi bom bunuh diri di Jakarta. Itu semua menjadi sebuah tantangan bagi daerah-daerah bahwa di daerah-daerah itu merupakan tempat yang rentan kalau kita tidak terus memberikan motivasi rasa nasionalisme dan integrasi. Karena tetap saja ada peluang bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional, pengaruh-pengaruh radikalisme, pengaruh-pengaruh terorisme dari negara-negara lain itu mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Ini yang harus kita hati-hatikan. Ini yang harus benar-benar kita sadari bahwa sekarang kami guru-guru pun juga harus merasa memiliki kesadaran bahwa kita harus menanamkan nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai nasionalisme yang tinggi. Bukan hanya karena kita belajar pendidikan kewarganegaraan, tapi semua bidang mata pelajaran harus bisa memasukkan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebanggaan bertanah air Indonesia, bertumpah darah Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Ya, karena ini merupakan tugas kita bersama, baik masyarakat, tenaga pendidik maupun juga terutama pemerintah. Nah, jadi prinsip kesatuan kita harus tetap menegakkan prinsip nasionalisme dan integritas bahwa kesatuan negara kesatuan NKRI adalah harga mati. Ya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian prinsip real dan bertanggung jawab. Apa artinya? Artinya bahwa otonomi daerah itu merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Artinya hak yang sudah diberikan kepada bapak-bapak pejabat pemerintah daerah,
kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota, itu harus bertanggung jawab secara nyata. Dan betul-betul bukan halunisasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan suprastruktur, melayani publik dengan good governance, ya, atau tata kelola pemerintahan yang baik, itu bukan halunisasi. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan-ucapan di bibir atau di kampanye, tetapi itu harus benar-benar real, nyata, yang harus dilakukan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan bahwa, oh inilah hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Bisa kami rasakan, bisa kami nikmati. Sehingga pertumbuhan ekonomi baik, masyarakat membangun perekonomiannya dengan semangat, bekerja keras, akhirnya kota itu berhasil. Pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya demikian baik, demikian harmonis, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip real dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip penyebaran. Maksudnya di sini adalah bahwa ajas desentralisasi atau otonomi daerah ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada setiap instansi yang terkait untuk melakukan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Jangan ada dominasi daripada kekuasaan itu. Jadi di sini kadang yang saya selalu lihat sebagai rakyat atau sebagai masyarakat, saya bisa kadang-kadang merasakan bahwa bupati itu tidak memberikan kesempatan kepada kepala dinas atau kepala instansi yang terkait untuk menangani hal-hal yang menjadi prioritas yang harus dibangun di daerah itu. Ya, coba kalau bupatinya itu memang aware, ya, dia memberikan, oh coba deh Bapak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas, silakan mana yang mau kita prioritaskan. Kalau memang ini pertanian, berarti Kepala Dinas Pertanian ini digenjot untuk bisa melakukan tupoksinya dengan baik sehingga pertaniannya di situ bertumbuh dan berkembang. Nah, apa yang tadi saya sudah jelaskan, skala-skala prioritas yang ada di daerah itu kan ada yang paling prioritas, yang paling harus esensi dilakukan. 3 pun yang prioritas ini yang dilakukan, tapi nampak hasilnya, maka tiap-tiap daerah itu menjadi bagus, ya. Jadi prinsip penyebaran ini artinya adalah bahwa pejabat-pejabat pemerintah daerah yang terkait harus sinergis melakukan tugasnya, ya, dan instansi-instansi yang terkait harus sinergis melakukan segala tugasnya sehingga tiap-tiap daerah itu merasakan hasilnya dengan tanpa adanya perbedaan dari masyarakat itu sendiri, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah prinsip keserasian, bahwa pemberian otonomi kepada daerah haruslah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan yang sangat memberikan nilai-nilai demokrasi. Jadi keserasian ini artinya adalah harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya itu berjalan dengan harmonis. Jadi pemerintah daerahnya dicintai oleh rakyatnya, rakyatnya dicintai, disayangi oleh pemerintah daerahnya. Jadi kalau pejabat wali kotanya mau dijumpai oleh unsur-unsur masyarakat yang mewakili instansi yang mewakili masyarakat terkait, misalnya petani, kelompok tani ingin ketemu sama wali kota, ingin ketemu sama kepala dinas, ini betul-betul bisa terjalin dengan baik. Jadi ada dialog, ada diskusi, bagaimana mau membenahi kota ini atau daerah ini. Saya melihat Ibu Tri Risma itu sebagai contoh, ya, waktu beliau menjadi wali kota di Surabaya. Nah, sekarang saya bisa melihat itu kayak si Bobi Nasution, ya, Pak Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, dia sudah mulai bergerak melakukan prinsip-prinsip otonomi daerah ini. Dia turun ke jalan, memang harus turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke lapangan. Nggak bisa wali kota itu kerjanya tugas luar aja, ya, dia tugasnya di daerah, bukan keluar daerah, gitu ya. Itu ada keserasian di situ, ya. Jadi dicintai dan mencintai, masyarakatnya mencintai pemerintahnya, pemerintahnya mencintai masyarakatnya. Ini demikian harmonis sekali, ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip pemberdayaan. Di sini maksudnya prinsip pemberdayaan artinya adalah
bahwa tujuan pemberian otonom kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Jadi inti daripada prinsip pemberdayaan ini adalah bahwa pemerintah daerah menyadari bahwa masyarakatnya itu banyak yang memiliki sumber daya manusia. Jadi mereka banyak yang memiliki apa namanya talenta-talenta. Misalnya ada masyarakatnya yang memang pintar bertani, ya dia punya lahan tapi nggak punya modal. Nah ini kan harus diberdayakan gitu loh, dikasih pinjaman melalui koperasi unit desa. Ada misalnya masyarakatnya yang pandai bertenun, membuat ulos. Nah ini diberdayakan oleh dinas perindustrian. Nah kan ulos itu tidak pernah lekang ya, pakaian atau perangkat-perangkat adat itu kan tetap aja dibutuhkan oleh masyarakat adat. Nah, kalau itu diberdayakan masyarakatnya untuk buat ulos, kemudian dia dibantu, dimodali, semuanya bisa ya. Jadi muncullah itu misalnya seperti koperasi, seperti misalnya usaha kecil menengah itu dibantu, UKM-UKM-nya dibantu. Akhirnya semua masyarakatnya meningkatkan perekonomian karena apa? Dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi yang di sini itu diberdayakanlah masyarakat dengan memberikan bimbingan, latihan, diklat, ya kan, kemudian diberikan apa pembelajaran seperti webinar, kan nggak salah kalau petani itu diberikan diklat bagaimana bertani yang baik, seperti petani-petani di Jepang, petani-petani di Korea, mereka begitu maju, ya, tetapi mereka itu bukan berdiri sendiri, pasti mereka itu di-cover ya, didukung sama pemerintahnya. Nah, seperti itulah yang maksudnya prinsip-prinsip pemberdayaan ini, Nak. Ya. Nah, oke kita lanjutkan kembali. Nah, bagian B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. 3 fungsi pemerintah pusat. Yang pertama, fungsi layanan atau service atau service function ya. Pelayanannya tidak boleh diskriminasi atau pilih kasih, tetapi memiliki hak yang sama untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan yang sama. Ya, jadi kedudukan pemerintah pusat di suatu negara yang memberikan fungsi layanan ya. Nah, kemudian yang kedua fungsi pengaturan. Di sini pemerintah pusat mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga fungsi pemberdayaan. Pemerintah membantu masyarakat dan memotivasi dalam menggali potensi diri, melayani dengan memberikan diklat, seminar, dan lain-lain. Jadi kalau saya pikir di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, saya melihat bahwa Bapak Presiden kita ini benar-benar telah memotivasi pemerintah pusat, dalam hal ini para kabinet Indonesia Indonesia Bersatu, Indonesia Kerja, ya. Jadi prinsip-prinsip daripada pemerintah pusat sudah nampak benar-benar dilaksanakan karena Bapak Joko Widodo demikian betul-betul konsen sekali di dalam membangun dan memberikan pelayanan, pengaturan serta pemberdayaan kepada masyarakat, melakukan fungsi pelayanan ya. Kita sudah bisa melihat bagaimana peranan Bapak Jokowi sebagai presiden yang membangun infrastruktur di seluruh daerah, di seluruh provinsi, baik itu bukan hanya wilayah Indonesia Barat saja yang sudah dibangun, dibuat bandara, dilakukan pembangunan jalan tol, bukan hanya di Indonesia bagian barat, tapi sudah memasuki wilayah Indonesia Timur. Ya, bagaimana sudah ada bandara, sudah ada apa namanya jalan tol di seluruh pelosok-pelosok yang tadinya tidak terjamah seperti di Papua, ya di Kalimantan, di Sulawesi, di Makassar dan di seluruh penjuru dunia ya. Kita di penjuru Indonesia maksud Ibu ya. Jadi kalau begitu kedudukan pemerintah pusat sesuai dengan fungsi yang 3 ini sudah maksimal, artinya sudah memadai ya.
apalagi fungsi pengaturan ya, melakukan regulasi dalam berbagai macam peraturan sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya ya kan. Nah, kemudian fungsi pemberdayaan juga begitu, memberi motivasi kepada pemerintah daerah. Saya melihat Bapak Jokowi bersama dengan menteri-menterinya turun ke daerah-daerah ya untuk bagaimana menumbuh kembangkan daerah ya, kayak seperti Menteri Pariwisata Bapak apa namanya itu Bapak Sandiana Uno ya, Sandiaga Uno ya. Bapak itu sudah melihat bagaimana wilayah Sumatera Utara ini, apa-apa yang harus menjadi skala prioritas di sini. Begitu juga Ibu Tri Risma, Menteri Sosial kita di daerah-daerah mana yang membutuhkan dan dinas sosial harus perlu membantu masyarakat bukan hanya karena masalah bencana alam ataupun bencana alam maupun keadaan-keadaan yang terjadi, tapi beliau juga sudah melihat ke daerah-daerah, semoga saja sampai nanti ke Sumatera Utara, bagaimana keadaan masyarakat sosial di Sumatera Utara ini, fakir miskinnya, anak-anak terlantar, anak-anak korban narkoba, ya orang-orang gila itu perlu dilakukan rehabilitasi, perlu diberikan bantuan, perlu diberikan sebuah penampungan, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memang itu fungsi daripada pemerintah pusat dalam memberikan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan ya. Nah, kemudian kita melihat apa pula kewenangan pemerintah daerah. Nah, yang pertama perencanaan dan pengendalian pembangunan. Nah, yang kedua perencanaan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat. Yang keempat penyediaan sarana dan prasarana umum. Nah, jadi andaikan nanti siswa-siswa kami ini pada suatu saat kamu sudah memiliki ataupun berhasil meraih cita-cita kamu dan kamu sebagai pejabat-pejabat pelayan publik, sebagai pejabat-pejabat di pemerintahan, kamu ingatlah bahwa kamu sebagai pejabat publik atau pejabat publik di suatu daerah, kamu memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kamu yang membangun kota kamu yang membangun daerah kamu yang membangun negara kamu, dan kamu pula yang melakukan pengawasan. Ya, pengawasan. Kamu sebagai generasi muda melakukan pengawasan. Apa yang perlu, apa yang tidak baik, apa yang baik perlu diteruskan, apa yang tidak bagus itu harus dibuang. Nah, kemudian bagaimana ketertiban umum? Jangan pula remaja malah kamu terkontaminasi, terpapar oleh paham radikalisme, terorisme. Itu kan sangat-sangat menyedihkan ya, Nak. Jadi melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, saya mau ingatkan bahwa kita itu mempunyai masing-masing tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai masyarakat, bahkan sebagai bangsa Indonesia ya Nak ya. Nah, kemudian penyediaan sarana dan prasarana umum. Nah, nanti kalau kamu jadi pejabat di daerah, ya kamu lihat apa yang menjadi kebutuhan rakyatmu. Kalau mereka butuh pajak atau sarana membangun pasar gitu maksudnya ya, dibangun pasar supaya jangan ada lagi pedagang kaki lima. Karena pedagang kaki lima itu kan menghambat jalan. Jadi kalau mereka itu diberdayakan menjadi pedagang, ya mereka di mana dikelola, ditata di tempatnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita masyarakat membutuhkan tempat arena bermain atau arena untuk berolahraga, ruang terbuka ataupun paru-paru kota. Nah, kita harus dibangun itu tempat bermain, rekreasi, itu semua kan sangat penting gitu loh ya. Itu merupakan sarana dan prasarana umum. Jadi setiap kota harus punya apa namanya, punya paru-paru kota, punya penghijauan dan sebagainya. Sehingga masyarakatnya nggak stres. Karena apa? Ada tempat-tempat untuk berekreasi yang dibangun, diberikan fasilitas oleh pemerintah gitu ya, Nak ya. Nah, akhirnya pada hari ini Ibu sudah menerangkan materi bab 4 tentang hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, jadi ada tugas yang akan saya berikan kepada kamu, khususnya anak-anak SMA
swasta Sultan Agung, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, adalah mengenai masalah tentang daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Ya, jadi kalau di buku PPKN kamu, materi ini ada di bab 4 tentunya. Nah, di sana dikatakan ada di Indonesia ini ada daerah khusus, ada daerah istimewa, ada otonomi khusus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sama kamu, anak-anakku sayang, mengapa suatu daerah dijadikan daerah khusus dan dijadikan daerah istimewa ataupun diberikan otonomi khusus, ya? Nah, jadi tugas kepada kamu adalah coba berikan alasan ataupun latar belakang suatu daerah diberikan sebagai daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Ya, tentunya ini ada alasannya, ada latar belakangnya, dan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, jadi jelaskanlah semuanya tentang hal itu. Nah, itulah menjadi tugas kamu untuk materi bab ini, ya Nak ya. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan Ibu. Ibu berharap segala sesuatu yang kurang pada pengetikan dan kurang jelas pada penjelasannya, kamu boleh bertanya kepada Ibu, ya. Kamu boleh bertanya kepada Ibu dan mengirimkannya ke nomor WA Ibu, ya. Kemudian kalau kurang jelas juga kamu boleh bertanya, ya Nak ya. Nah, jadi jika ada salah pengetikan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Demikian juga kalau penjelasannya ada hal-hal yang menyinggung perasaan, Ibu mohon maaf. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah, dan ingat tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam sehat.